Chapter 20. MACD. Nareta, katakan sama aku siapa yang menghamilimu. Bentak Din ketika mereka duduk berdua di sofa depan TV. Setelah dirawat semalaman di rumah sakit, paginya Nareta sudah diperbolehkan dan kini kedua sudah sampai apartemen milik mereka. Din, biar Nareta istirahat dulu. Dia belum sepenuhnya pulih. Ucap Sasha yang baru saja membantu Nareta duduk di sofa. Dan Kak Ivan yang berdiri tak jauh di belakang mereka. Kak Sasha gak usah ikut campur, ini masalah rumah tanggaku Kak. Teriak Din. Sekarang katakan padaku siapa yang menghamilimu. Apa kau diperkaos atau kau menjual diri selama aku pergi keluar kota? Tuduhnya pada Nareta. Nareta yang sedari tadi menunduk ini mengangkat kepalanya dan menatap Din dengan perasaan tak percaya. Bagaimana bisa pria yang ia cinta bisa mengatakan hal seperti itu? Dadanya terasa sesak menahan sakit akibat bentakan suaminya itu ditambah perkataan Din yang begitu mengiris hatinya. Din, bentak Kak Ivan. Kau ini suami macam apa? Istrimu belum pulih. Jangan membentaknya. Seharusnya kau menjaga mentalnya bukan malah membuatnya down seperti ini. Ucap Kak Ivan dengan nada tinggi. Kak, aku hanya bertanya tentang siapa anak yang dikandung Nareta ini. Teriak Din dengan suara tak kalah tinggi. Kalau kau tak ingin mengakui anak di dalam kandungan Nareta, biar aku saja yang akan merawatnya jika lahir nanti, ucap Kak Ivan. Din memicingkan matanya menatap Kak Ivan, apa jangan-jangan Kak Ivan yang menghamili Nareta? Tuduhnya. Ya, aku yang menghamili Nareta, ucap Kak Ivan jujur. Nareta membulatkan matanya tak percaya jika Kak Ivan akan berani mengakuinya. Begitu juga dengan Sasha yang langsung membungkam mulutnya karena terkejut. Kau, Kak. Din sudah siap melayangkan bogeman untuk Kak Ivan dan pria itu pun tak menghindar. Dia benar-benar ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak masalah jika ia harus babak belur asal Nareta tidak menjadi sasaran kemarahan Din. Bug. Din benar-benar menghajar Kak Ivan hingga babak belur, wajahnya pun tak luput dari serangan tangan Din. Kak Ivan tak berniat membalas, dia ingin Din melampiaskan seluruh amarahnya padanya karena ia juga bersalah telah menghamili adik iparnya itu. Din, berhenti! Teriak Sasha sambil terus menangis. Ia melihat Din menghajar Kak Ivan membabi buta. Nareta menutup mata dan telinganya karena tak sanggup melihat kedua pria itu berkelahi. Air matanya terus mengalir. Dengan terpaksa Sasha melerai keduanya dengan cara memeluk Din dari belakang. Kak Ivan sendiri sudah ambruk di lantai, hidungnya mengalir D4 ras segar. Seluruh tubuhnya juga sudah memar. Ku mohon berhenti. Lirih Nareta yang masih memejamkan mata dan menutup telinga, sungguh dia begitu takut ketika melihat ada orang berkelahi. Tubuhnya sudah gemetar. Din melirik Nareta sekilas lalu melepas pelukan Sasha dan berjalan masuk ke dalam kamar. Brak! Din menutup pintu dengan kencang hingga membuat Sasha dan Nareta berjingkat kaget. Sasha mendekati Kak Ivan, dilihatnya pria itu tengah merintih kesakitan sambil memegang dadanya. Sudut bibirnya pun sudah berdarah karena sobek. Kak! Panggil Sasha pelan, sembari mengangkat kepala Kak Ivan dan menaruhnya di pangkuannya. Bisbir Sasha bergetar menahan isak tangis yang akan kembali tumpah. Narita! Ucap Kak Ivan terbata-bata. Tahan sebentar ya Kak.
aku akan menelpon ambulans. Ucap Sasha lalu mengambil ponselnya dan menelpon ambulans. Tak lama ambulans datang dan segera membawa Kak Ivan untuk lekas diberi penanganan. Di sana Sasha setia menunggu sembari merapalkan doa untuk Kak Ivan. Nareta masih berada di apartemen, dirinya tak tahu lagi harus bagaimana. Hanya pulang ke rumah orang tuanya yang terlintas di pikirannya saat ini. Menangis terlalu lama, nyatanya membuat wanita yang tengah berbadan dua itu kelelahan hingga tertidur di sofa depan TV. Din keluar dari kamar dan mendapati Nareta yang sudah tertidur, dengan masih menyisakan isakan tangis juga lelehan air mata yang masih membasahi kedua matanya. Sebenarnya Din tak tega melihat Nareta seperti itu, tapi apa boleh dibuat. Hatinya masih sakit dan belum bisa menerima kenyataan jika bayi yang dikandung istrinya itu adalah anak dari kakak angkatnya. Din kembali ke kamar dan sudah berganti pakaian, dia menyambar kunci mobil yang ada di atas meja lalu pergi keluar apartemen. Tujuannya kali ini adalah klub, mungkin bisa menenangkan pikirannya saat ini meskipun hanya sementara. Sedang di rumah sakit Sasha masih setia menemani Kak Ivan yang belum sadarkan diri dengan sungkup oksigen yang terpasang menutupi hidung serta mulutnya. Kak, apa yang kakak katakan Taj benar. Jika yang menghamili Nareta adalah Kak Ivan sendiri. Gumam Sasha dengan mata berkaca-kaca, seolah belum percaya dengan apa yang terjadi. Sasha menelungkupkan kepalanya di sisi ranjang dan tangannya memegang tangan Kak Ivan. Tak lama ada pergerakan perlahan dari jari Kak Ivan. Sasha mendongak dan menatap Kak Ivan yang sudah sadarkan diri, buru-buru ia memanggil dokter. Kak, kakak udah sadar? Tanya Sasha lirih sembari ia mengucap syukur dalam hati. Tak berselang lama dokter datang dan segera memeriksa keadaan Kak Ivan. Syukurlah pasien baik-baik saja, mungkin nanti hanya merasakan perih juga ngilu akibat bekas pukulan juga memarnya. Ujar dokter menjelaskan, apa perlu dirawat inap dok? Tanya Sasha. Dokter mengangguk, ya pasien harus menjalani rawat inap selama 3 hari, nanti kami akan selalu memantau keadaan pasien. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak saya permisi. Ucap dokter, terima kasih dok. Dokter tersenyum kemudian pergi meninggalkan ruang rawat Kak Ivan. Syah, di mana Nareta? Tanya Kak Ivan terbata-bata. Kak, kakak baru aja sadar kenapa nanyain Nareta, seharusnya kakak pulihin dulu kesehatan kakak. Omelnya kesal karena kakaknya lebih mementingkan Nareta daripada kesehatannya. Syah, tolong panggilin Nareta kemari. Pinta Kak Ivan. Kak, aku gak tahu Nareta di mana. Mending Kak Ivan pulihkan dulu kesehatannya, jangan mikir yang lain-lain dulu. Ucap Sasha lalu bangkit dari duduknya dan keluar meninggalkan Kak Ivan. Sasha tidak pergi jauh, dia hanya duduk di luar ruangan rawat Kak Ivan. Nareta, kamu kenapa bikin keluargaku jadi berantakan gini? Aku membencimu. Chapter 21. Nareta terbangun dengan mata sembab, matanya melirik arah kamar. Apa Mas Din masih di dalam? Batinnya. Nareta bangkit dan berjalan menuju kamar, tujuannya kali ini ingin menjelaskan serta meminta maaf pada Din. Ceklek. Nareta membuka pintu, dan menyisir kamar tak ada siapapun di dalam. Hanya saja kamar terlihat seperti kapal pecah, selimut bantal berserakan di lantai dan juga vas bunga yang sudah pecah dan pecahannya bercecer di mana-mana. Nareta kembali menangis, ia merosot di depan pintu kamar. Mas, maafin Nareta, ucapnya terisak-isak. Ngapain kamu duduk di sini? Tanya seorang pria dengan suara sinisnya,
Ia yang hendak masuk ke dalam kamar melihat Nareta duduk bersimpuh seraya menundukkan kepalanya. "Mas Din," ucap Nareta lirih, mata Din menatap nanar ke arah Nareta. "Minggir, kau menghalangi jalanku," kata Din dengan suara ketus. Nareta segera bangkit dan meraih tangan Din. "Mas, aku minta maaf." Mohon, Nareta seraya menggenggam erat tangan Din. Din diam tak bergeming tapi tangannya berusaha menepis tangan Nareta. "Aku minta maaf Mas." Din melirik Nareta sekilas, "Beri aku waktu," sahut Din lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kak Ivan masih dirawat di rumah sakit. Sasha terus saja mengomel karena Kak Ivan selalu menanyakan Nareta. "Kak, bisa gak sehari aja kakak gak usah nanyain tentang Nareta? Dia udah bikin kakak kayak gini dan keluarga kita jadi berantakan gini Kak," omel Sasha. "Sya, bagaimanapun anak yang dikandung Nareta adalah darah dagingku," kata Kak Ivan. Kini keadaan pria itu sudah lebih baik. "Jadi benar anak yang dikandung Nareta anakmu Kak?" tanya Sasha penasaran. Kak Ivan mengangguk. "Kak, kau yakin jika itu darah dagingmu? Siapa tahu Nareta juga melakukannya dengan pria lain," tuduhnya. "Sasha," bentak Kak Ivan sembari memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri. Sasha tak menggubrisnya, ia lalu keluar dari ruang rawat Kak Ivan dan meninggalkan pria itu. Nareta berinisiatif memasak makanan kesukaan Din, siapa tahu itu bisa membuat hati Din luluh dan mau memaafkan dirinya. Semerbak aroma masakan menguar masuk ke rongga hidung Din. "Mas," sapa Nareta ketika melihat Din sudah rapi dengan setelan kerjanya. Din melirik tanpa berniat membalas sapaan istrinya itu. "Aku udah masakan makanan kesukaanmu, sarapan yuk," ajak Nareta. Terpaksa Din mengiyakan ajakan Nareta karena jujur, aroma masakan itu begitu menggugah selera makannya apalagi dirinya saat ini benar-benar lapar. Nareta tersenyum ketika Din mau sarapan masakannya. Dengan segera Nareta mengambilkan piring untuk Din dan menuangkan nasi serta lauk kesukaan sang suami. "Dimakan ya Mas," ucap Nareta lembut sembari menyodorkan piringnya. Din diam dan mulai menikmati sarapannya. "Masakanmu memang selalu enak," puji Din dalam hati. Nareta memperhatikan suaminya itu yang begitu lahap menyantap sarapannya hingga habis tak bersisa. Nareta tersenyum lalu menggenggam tangan Din. "Mas, Ryahta minta maaf ya, kita ulangi lagi semuanya dari awal. Ryahta bakal gugurin kandungan ini." Mendengar itu sontak Din bangkit dari duduknya dan kembali memaki Nareta. "Kau pikir gampang bicara seperti itu? Di mana harga diriku sebagai seorang suami? Aku hanya kerja di luar kota sebulan, pulang-pulang istriku sudah hamil padahal aku tak menyentuhnya. Bagaimana perasaanku jika kamu ada di posisiku?" bentak Din, matanya memerah menatap nyalang ke arah Nareta. Nareta menundukkan kepalanya tak berani menatap Din, air matanya kembali luruh. Melihat Nareta yang ketakutan, Din menghela napas kasar dan mengusap wajahnya. "Maaf aku membentakmu, Mas, hanya terbawa emosi," ucapnya. Egonya ia turunkan demi rumah tangganya yang hampir di ujung tanduk. Din mendekati Nareta dan berjongkok di depannya. Tangannya terulur menghapus air mata sang istri. "Maafin Mas ya sayang. Kita rawat bayi ini sama-sama," ujar Din lembut. Dia berusaha menerima kenyataan atas apa yang terjadi dengan rumah tangganya. Tak mungkin dia melepaskan Nareta hanya karena bayi yang dikandung istrinya itu darah dagingnya, toh waktu akan terus berjalan. Dia bisa berusaha belajar menyayangi anak yang tumbuh di rempat him istrinya. Nareta langsung memeluk Din erat,
tangisnya pecah saat itu juga. Sungguh hatinya yang kecil ini mudah terbawa suasana atau mungkin karena efek hamil jadi membuatnya mudah melow. Din mengusap lembut punggung Nareta. Maafin Nareta mas, Nareta gak becus, jaga diri. Ucap Nareta sesegukan. It's okay gak apa-apa mas juga minta maaf karena kemarin terus membentakmu. Hari ini Kak Ivan sudah diperbolehkan pulang, karena kondisinya yang sudah pulih mungkin hanya tinggal memarnya saja yang belum hilang. Sasha membantu Kak Ivan membereskan pakaian yang akan dibawanya pulang, sedang Kak Ivan sudah berkutat dengan laptopnya mengecek pekerjaan. Meskipun hal itu bisa ia serahkan pada asistennya tapi dia tetap saja belum merasa puas jika tak mengeceknya sendiri. Kak, lebih baik kita pulang ke mansion. Ucap Sasha. Seketika Kak Ivan menghentikan aktivitasnya dan menatap adik perempuan satu-satunya. Kenapa? Kau takut aku dan Din akan berkelahi lagi? Tanya Kak Ivan. Tidak. Lantas, kenapa kita harus pulang ke mansion? Aku hanya takut, kakak menemui Nareta dan menyebabkan keluarga kita makin retak. Jawab Sasha jujur. Kak Ivan menghela nafas lalu menutup laptopnya. Sya, bagaimanapun aku akan tetap menemui Nareta dan meluruskan masalah yang terjadi. Jika Din tak bisa menerima Nareta lagi, aku yang akan mengambil alih tanggung jawab Din, ucap Kak Ivan menjelaskan. Maksud Kak Ivan, menikahi Nareta. Kak Ivan mengangguk, ya, aku akan menikahi Nareta. Aku tak ingin anakku kelak lahir tanpa mengenal ayah biologisnya, aku tak ingin itu terjadi. Sasha tak lagi menjawab, apa yang dikatakan Kak Ivan memang benar adanya. Tapi dia tak mau memiliki kakak ipar yang sudah merusak keluarganya, entah kenapa dia sekarang jadi membenci Nareta. Mungkin karena wanita itu sudah menjadi penyebab dua pria yang ia sayangi jadi bertengkar. Sudah jangan banyak berpikir, sekarang kita pulang. Hubungi asisten Reno untuk datang menjemput, ucap Kak Ivan. Sasha mengangguk dan lekas menghubungi asisten Reno. Chapter 22. Kak Ivan sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Seminggu yang lalu semenjak pulang dari rumah sakit dirinya sudah disibukkan dengan berbagai pertemuan penting dengan para investornya membuatnya belum sempat bertemu dengan Din untuk meluruskan masalahnya. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Kak Ivan dari dalam ruangannya. Tuan, di depan ada Tuan Din ingin bertemu dengan Anda. Ucap sekretaris Mila. Kak Ivan mengerutkan dahi. Pasalnya dia berniat ingin menemui Din sepulang kerja nanti. Justru pria itu malah datang kemari. Suruh dia masuk. Perintahnya. Sekretaris Mila mengangguk dan keluar menemui Din. Tuan Din. Panggil sekretaris Mila saat Din sedang asyik dengan ponselnya. Ya. Jawab Din lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Anda sudah ditunggu Tuan Kak Ivan di ruangannya. Ucap sekretaris Mila. Din mengangguk lalu segera masuk ke dalam ruangan Kak Ivan. Terima kasih. Tok, 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 Kak. Sapa Din saat sudah berada di ruangan Kak Ivan dan melihat pria itu masih fokus dengan berkas yang ada di depannya. Kak Ivan mengangkat kepalanya dan menatap Din. Duduk. Titahnya menyuruh Din duduk di sofa yang ada di ruangannya. Din menurut dan langsung duduk, begitu juga dengan Kak Ivan yang langsung menaruh berkasnya dan ikut duduk berhadapan dengan Din. Bagaimana kabar Kak Ivan? Maaf atas kejadian waktu itu yang membuat Kak Ivan harus dirawat di rumah sakit. Ucap Din. Tak masalah, aku pun juga salah waktu itu sudah memancing emosimu. Ujarnya. Kak, kedatanganku kemari
Aku ingin menanyakan tentang ucapan Kak Ivan waktu itu yang mengaku jika bayi yang dikandung Nareta adalah Kak Ivan. Itu bohong kan Kak? Tanya Din penasaran. Jujur semenjak kejadian itu Din terus saja kepikiran tentang siapa ayah dari bayi yang dikandung istrinya itu. Terlebih waktu itu Kak Ivan menyebut jika dia ayah dari bayi itu. Makanya Din datang ke kantor Kak Ivan untuk memastikan jika dugaannya itu salah. Kak Ivan menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan Din. Sebelumnya aku minta maaf sudah membuat rumah tanggamu hancur. Ucap Kak Ivan menyesal. Tak apa Kak, lagian aku sudah berbaikan dengan Nareta dan aku mencoba egowo dengan keadaan yang sudah terjadi. Aku juga sudah mulai berusaha untuk bisa menyayangi bayi yang dikandung Nareta, kata Din sambil tersenyum tipis. Jadi Kak, bayi siapa yang ada di rempat him istriku? Tanyanya lagi. Dengan berat hati Kak Ivan menjawab jujur pertanyaan Din. Mungkin itu akan menyakiti perasaan laki-laki yang sudah sejak kecil hidup bersamanya. Itu memang benar anakku. Ungkap Kak Ivan jujur. Din mendesah pasrah sembari mengusap kasar wajahnya. Sebelum datang kemari Din sudah memantapkan hatinya, jika ia mendengar fakta yang sebenarnya dia berusaha untuk ikhlas dan akan menahan emosinya. Maaf. Ucap Kak Ivan begitu menyesali perbuatannya. Sudahlah Kak, aku juga udah ikhlas menerimanya. Dan maaf Kak jika aku yang akan menjadi ayah untuk anak itu. Kata Din. Kak Ivan menghela nafas, dadanya tiba-tiba nyeri membayangkan darah dagingnya memanggil pria lain dengan sebutan ayah. Pintaku hanya satu tolong jangan sakiti keduanya, jika kau menyakitinya aku tak akan segan merebut mereka darimu. Ancam Kak Ivan pada Din. Aku janji Kak. Terus bagaimana hubunganmu dengan sekretarismu itu? Apa masih berlanjut? Tanya Kak Ivan. Din mengangguk, biar itu menjadi urusanku Kak, aku mohon jangan beritahu Nareta tentang hal ini. Biar aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Kak Ivan mengangguk paham dan tak lagi bertanya apapun. Keduanya kembali mengobrol biasa, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Di apartemen Sani menunggu kepulangan Din, lelaki itu berjanji akan menemuinya sepulang kerja. Bentar lagi Mas Din pulang, lebih baik aku mandi dulu terus dandan yang cantik biar Mas Din terpesona, gumamnya sambil tersenyum lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama terdengar pintu apartemennya terbuka. Terlihat pria yang ditunggu oleh Sani masuk ke dalam apartemen dan duduk di sofa sambil menyandarkan punggungnya dan memejamkan mata, jemari tangannya terulur memijat pangkal hidungnya. Mas akhirnya kamu datang juga. Ucap Sani yang baru saja selesai mandi dan mengenakan piyama tidur. Kenapa capek ya? Mau aku buatin minum? Tawar Sani sambil memijat pundak Din. Din mengangguk. Sani bergegas bangkit dari duduknya dan berjalan ke dapur untuk membuatkan Din minum. Din membuka matanya dan melirik Sani yang berjalan berlenggak-lenggok ke arahnya dengan tangan membawa nampan berisi minuman. Minum dulu Mas. Kata Sani lalu menyodorkan gelas pada Din, lelaki itu menerimanya dan langsung meminumnya hingga tandas. San. Panggil Din. Ya Mas, jawab Sani sembari menatap Din dan menyunggingkan senyumnya. Ada yang ingin aku omongin. Ucap Din dengan serius. Sani mengerutkan keningnya penasaran, kenapa tiba-tiba Din berbicara serius begini. Aku ingin kita akhiri saja hubungan ini. Nareta sedang hamil. Sani terkejut hingga memundurkan tubuhnya. Apa Mas? Pekiknya. Aku gak mau pisah Mas, lalu bagaimana dengan aku yang juga hamil anakmu Mas? Maki Sani, dirinya tak terima dicampakkan begitu saja oleh Din.
Apa ketulusan hatinya selama ini tak bisa meluluhkan pria di hadapannya ini. Setelah anak itu lahir aku yang akan ambil alih untuk merawatnya, dan kamu akan kuberi uang kompensasi atas jasamu yang mau mengandung dan melahirkan anakku, ucap Din. Kamu gak bisa seenaknya gitu dong mas. Aku juga pingin kamu perhatiin pas hamil gini. Din menghela nafas gusar, saat ini dirinya begitu dilema menghadapi masalah yang menimpa rumah tangganya. Oke, sekarang mau kamu apa? Aku ingin kau menikahiku mas, dan bertanggung jawab atas aku dan juga anak ini. Tunjuk Sani pada perutnya yang sudah agak terlihat. Besok kita nikah siri, siapkan berkasmu aku akan suruh orang untuk jadi saksinya dan cari penghulunya. Cetus Din tanpa pikir panjang. Sani menutup mulutnya dengan telapak tangan, dirinya terkejut sekaligus bahagia akhirnya Din mau menikahinya. Ya meskipun hanya pernikahan siri setidaknya dia ada status yang jelas untuk anaknya kelak. Mas, kamu serius? Tanyanya dengan mata berbinar bahagia. Tak ada pengulangan untuk kedua kalinya. Cepat siapkan berkasnya sekarang. Ucap Din lalu bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari apartemen Sani. Aku siapkan segera mas, jangan ingkari ucapanmu itu ya mas, teriak Sani ketika Din berlalu keluar. Hatinya hari ini bahagia, Sani berjalan masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan berkasnya sambil bernyanyi-nyanyi. Au! Akhirnya aku bisa menikah dengan Mas Din, gak sia-sia aku mau hamil anaknya. Kau belum lahir tapi sudah membawa keberuntungan buatku. Gumamnya sendiri, senyum selalu tersungging di bibirnya.